Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya, Ananda Wiratama di channel saya sendiri. Pada malam hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bossa nova musik untuk perusahaan jasa. Yang sebelumnya sudah kita tuntaskan ya untuk jurnal umumnya, dan saat ini kita lanjutkan untuk jurnal penyesuaian. Namun sebelum lanjut ke jurnal penyesuaian, saya akan menjelaskan sedikit mengenai buku besar. Jadi buku besar ini adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan. Untuk buku besar itu sendiri, pencatatannya adalah kita harus melihat neraca saldo di bulan sebelumnya, yang mana berarti pada bulan Mei ya. Jadi di Mei harus dituliskan di sini pada bulan Mei neraca saldonya sebesar 15.240 untuk akun kas. Kemudian untuk piutang usaha 1.800 pada debit. Untuk perlengkapan sebesar sekian, dan sampai pada akhir nanti. Nah, setelah kita tulis neraca saldo, kode ref ini di sini merujuk kepada mana? Oh, berarti ini merujuk kepada neraca saldo. Setelah kita menulis semua neraca saldonya, baru kita masukkan yang tadi sudah kita bahas di jurnal umum, kita taruh di buku besar. Sudah kita taruh di buku besar, kita jumlahkan keduanya. Debit kreditnya kita jumlahkan, yang kemudian nanti akan terlihat saldo akhirnya. Seperti itu. Seperti ini, piutang usaha 4.050 pada debit dan pada kreditnya sebesar 1.500. Jadi kita jumlahkan nantinya. Begitupun pada akun-akun yang memang saldo normalnya pada sisi kredit, seperti utang, seperti modal, pendapatan, itu memiliki akun normal di sisi kredit. Baik, langsung saja kita ke adjusting journal atau ayat jurnal penyesuaian. Nah, pada soalan pertama, di sini terlihat bahwa sewa kantor untuk bulan Juni telah dimanfaatkan. Sewa kantor. Tadi kita ingat, kita menulis atau mencatat sewa kantor untuk bulan Juli ini, kita mencatatnya sebagai apa? Apakah sebagai beban sewa ataukah sebagai sewa dibayar di muka? Kita tadi mencatatkannya sebagai sewa dibayar di muka. Sehingga pada jurnal penyesuaiannya kita harus menyesuaikan pula. Berarti bagaimana? Berarti akunnya adalah sebagai berikut. Berarti dia pada akun debitnya, dia beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Jadi, tadi sewa dibayar di mukanya pada sisi debit. Sekarang kita kreditkan, kita kurangi 500. Tadi di sini ada 6.000, tapi 6.000 ini untuk sekian bulan. Sedangkan di jurnal penyesuaian, di sini dia hanya dimanfaatkan untuk bulan Juni saja. Berarti harus kita sesuaikan, teman-teman. Nah, untuk yang kita catatkan 6.000 di sini, ini untuk 12 bulan. Sedangkan yang jurnal penyesuaian itu hanya 1 bulan saja, yaitu bulan Juni saja yang sudah dimanfaatkan. Sehingga yang harus kita akui pada beban sewa kantor ini hanyalah $500. Seperti itu. Sampai sini paham, teman-teman? Lantas bagaimana jika tadi kita mencatatnya sebagai beban sewa kantor, bukan sewa dibayar di muka? Ya. Tinggal kita balik saja, tapi kita
balik juga harganya. Nah, tadi kan kita mencatatnya beban sewa ya di sini, berarti kita harus mengkreditkan beban sewa tersebut dan juga harus kita akui saja 1 bulannya itu. Tadi kita mencatatnya sebagai beban sewa. Misal kita mencatatnya sebagai beban sewa pada jurnal umum. Tetapi di ayat jurnal penyesuaiannya hanya mengakui pada bulan Juni saja. Berarti tadi yang kita tulis 6.000 di beban sewa tadi, ini ya misalkan tadi itu seperti ini, beban sewa. Pada kas gitu ya. Ini pada jurnal umum nih. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakui beban sewa ini hanya pada 1 bulan tertentu saja, yaitu bulan Juni. Tadi 6.000. Sedangkan 6.000 itu kebanyakan. Berarti kita harus kurangi 5.500 agar informasinya atau transaksi yang ada itu sesuai. Jadi kita harus kurangi, harus kita kreditkan sebesar 5.500. Kemudian akun debitnya apa? Akun debitnya sewa dibayar di muka. Seperti itu. Lanjut. Soal yang kedua, premi asuransi untuk bulan Juni sudah expired atau sudah termanfaatkan. Tadi kita menuliskannya sebagai beban asuransi ya teman-teman. Berarti hal yang kita lakukan adalah harus kita kreditkan. Jadi beban asuransi yang kita akui tadi adalah 2.400. Masih ingat bahwa 2.400 ini untuk 2 tahun. Sedangkan jurnal penyesuaiannya hanya mengakui untuk bulan Juni saja. Berarti kita harus mengurangi beban asuransi yang kita catat di debit tadi. Kita mencatat beban asuransi sebanyak 2.400. Harus kita kurangi sebanyak 2.300 sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sebenarnya nantinya. Ini jika kita mencatatnya sebagai debit pada jurnal umum. Hasilnya adalah seperti ini. Lantas bagaimana jika kita mencatatnya asuransi dibayar di muka tadi? Hasilnya adalah seperti ini. Asuransi dibayar di muka harus kita kreditkan. Sebanyak berapa? 100. Karena apa? Karena mengikuti beban asuransinya. Pada beban asuransinya kita hanya mengakui sebanyak 100 saja. Jadi seperti itu. Sampai sini saya harap paham ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah beban depresiasi kendaraan untuk bulan Juni adalah sebesar 50. Untuk beban depresiasi ini sendiri memiliki akun yang khusus ya, yaitu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi truk sebesar $50. Kita sesuaikan saja ini teman-teman. Untuk selanjutnya yang D, selama bulan Juni Bossa Nova Musik telah menjalankan kontraknya sebagai DJ pada KPRG selama 110 jam. Ingat teman-teman bahwa di video sebelumnya selama 1 bulan itu memiliki jam kerja 80 jam dan dibayarnya 2.400. Sedangkan untuk tagihan setiap 1 jamnya nantinya akan menggocek harga sebesar $40. Tagihan atas kelebihan jam kerja telah dikirimkan ke KPRG. Artinya apa? Artinya perusahaan memberikan utang atau kita mendapatkan piutang usaha atau piutang usaha kita naik nih. Karena tagihan atas kelebihan jam telah dikirimkan ke KPRG. Dalam artian KPRG utang ke Bossa Nova Musik. Nah, tetapi sebelum itu kita harus jurnal sebelumnya terlebih dahulu. Selama bulan Juni telah menjalankan kontraknya sebagai DJ pada KPRG selama 110 jam. Kita abaikan dulu 110 jamnya.
kita sesuaikan dulu dengan instruksi dari KPRG-nya. Dia bilang bahwa 80 jam itu sebesar 2.400. Dan kita tadi masih mengakuinya sebagai pendapatan diterima di muka karena kita belum melakukan jasa. Karena sekarang kita sudah melakukan jasa, jadi yang kita lakukan adalah mengakui pendapatannya sebagai pendapatan jasa. Sampai sini paham ya? Nah, jika sudah kita akui, berarti ini 80 jam teman-teman, ini 80 jam. 110 dikurangi 80 berarti ada 30 jam yang belum dibayarkan. Yang belum dibayarkan itu masuk kemana? Yang belum dibayarkan itu masuk kepada piutang usaha. Sebesar berapa? Sebesar 30 tadi, sisanya 30 dikali $40. Hasilnya adalah 1.200. Sampai sini paham ya? Dari mana dapatnya piutang usaha? Piutang usaha didapatkan dari ini. Kalimat tagihan atas kelebihan jam kerja telah dikirimkan ke KPRG. Dan kita harus mengakuinya sebagai pendapatan jasa ya, karena kita sudah melakukan atau sudah kita sudah melakukan jasa pada pesanan tersebut ya, seperti itu. Nah, kalau dalam jurnalnya teman-teman sudah canggih, teman-teman bisa menjurnalnya seperti ini. Pendapatan diterima di muka 2.400, kemudian piutang usahanya 1.200, dan pendapatan jasanya di total aja 3.600. Itu nggak apa-apa seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke E. Dari hasil inventarisasi diketahui bahwa perlengkapan yang tersisa, yang sisanya ini cuma 1.170. Nah, karena bilangnya tersisa, berarti kita harus lihat nih, sebelumnya berapa perlengkapan yang ada. Perlengkapan yang ada ini ya, sekian ya, 3.005. Ini belum disesuaikan. Sekarang yang harus kita sesuaikan, yang tersisa adalah 1.000 sekian. 1.170. Bahwa perlengkapan yang tersisa adalah 1.170. Jadi, kita mau nggak mau harus membuat saldo akhir ini 1.170. Karena apa? Karena perlengkapan yang tersisa setelah melakukan inventarisasi sebanyak sekian gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengurangi jumlah perlengkapan tadi, jumlah perlengkapan yang sudah kita catat dari jurnal umum dengan perlengkapan yang tersisa, yaitu 1.170. Jadi 3.005 ini dikurangi 1.170. Hasilnya adalah 1.835. Nah, 1.835 ini baru kita masukkan ke sini, teman-teman. Dan ya, 1.835. Akunnya tentu ya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Jadi kita menguranginya 1.835 sehingga nanti dihasilkan $1.170 sesuai dengan soal. Selanjutnya, gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 230 yang masih harus dibayar. Di sini tidak ada kata-kata perusahaan membayar, tapi yang harus dibayar, yang masih harus dibayar. Sehingga perusahaan masih mengutang. Jadi bagaimana akunnya? Akunnya adalah beban gaji pada utang gaji sebanyak yang harus dibayarkan. Selanjutnya, sekarang kita beban listrik atau G. Beban listrik yang masih harus dibayar sebanyak 175. 175 masih harus dibayar. Jadi perusahaan masih menghutang terhadap PLN atau penyedia listrik lainnya. Berarti kita jurnalnya bagaimana?
Ya, jurnalnya bisa beban utilitas ya, ini ya, bebas ya. Bisa beban utilitas, bisa beban listrik, telepon, dan lain-lain. Bisa beban listrik juga, sesuaikan dengan perusahaan. Tetapi karena kita sudah terlanjur memilih beban utilitas di sini, jadi utangnya pun harus sesama. Utang utilitas juga sebesar yang harus dibayarkan. Itu tadi guys, sekarang kita beranjak ke H. Pada akhir bulan Juni. Pada akhir bulan Juni, Bosanova telah menyelesaikan kontrak untuk memberikan jasa hiburan pada acara catering dengan nilai 450. Pembayaran untuk pekerjaan ini baru akan diselesaikan pada tanggal 15 Juli. Nah, ini sudah selesai nih. Kita sudah menyelesaikan kontrak. Tetapi perusahaan yang tadi menyewa ke kita itu belum melakukan pembayaran. Dalam artian kita mengutangi ya, atau piutang usaha kita bertambah dan pendapatan jasa kita juga bertambah. Sehingga akunnya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 450. Saya ulangi lagi ya. Di sini kita sudah melakukan jasa, kita sudah menyelesaikan kontrak. Tetapi pembayaran untuk pekerjaan ini baru diselesaikan bulan depan, yaitu tepatnya pada 15 Juli. Sehingga akunnya atau jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Kita lanjut ke I. Perusahaan mengestimasi 10% dari total piutang tidak akan bisa ditagih. Nah, karena estimasi ini teman-teman, kita harus melihat nih, piutang usahanya tuh berapa sih selanjutnya? Oh, ternyata 2.550 nih. Ini belum kita apa-apain ya. Maksudnya memang kita sesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian juga. Di sini ada dua ini. Jadi memang yang terakhir. Tetapi untuk poin I, ini kita tidak ada sangkut pautnya dengan piutang usaha. Karena apa? Karena ada akun sendiri nih untuk piutang tidak tertagih. Nah, adalah seperti ini. Jadi beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 255. Jadi biasanya ya, beban kerugian piutang ini kontra account-nya, kalau nggak piutang tak tertagih, itu bisa cadangan kerugian piutang. Piutang tak tertagih. Tapi, kapan kita menggunakan piutang tertagih dan kapan kita menggunakan cadangan kerugian piutang? Jadi, cadangan kerugian piutang ini digunakan ketika di soal itu hanya estimasi. Nah, sedangkan untuk piutang tak tertagih ini sudah dipastikan. Jadi, jika soalnya ngomongnya begini, perusahaan memastikan bahwa 10% dari total piutang tidak akan bisa tertagih karena perusahaan yang memiliki utang bangkrut gitu. Itu kan sudah pasti tidak bisa ditagih ya, teman-teman. Sebenarnya bisa sih, tapi anggap saja tidak bisa kita tagih gitu ya. Nah, itu nanti akunnya akan piutang tak tertagih di akun kredit. Sedangkan akun beban kerugian piutangnya sebesar 255 di debit. Seperti itu. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Karena acara kemerdekaan masih 2 bulan yang akan datang, dan sampai akhir bulan Juni ini perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi kita belum menyelesaikan jasanya nih. Maka perusahaan belum bisa mengakui pendapatan. Nah, teman-teman, kita harus melihat nih. Kita harus melihat kita tadi mencatatnya sebagai apa. Jadi, poin J ini tidak dibuat penyesuaian jika pada jurnal umum itu kita mencatatnya kas pada pendapatan diterima di muka.
Kita tadi mencatatnya sebagai apa nih, teman-teman? 2.500 ya. Kita tadi mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka ya. Berarti tidak perlu dibuat penyesuaian sebagai kas pada penanggal. Tapi jika kita tadi mencatatnya sebagai pendapatan jasa, berarti perlu dibuat penyesuaian. Nah, gimana penyesuaiannya? Jadi penyesuaiannya adalah seperti ini. Tadi kita mencatatnya sebagai misal kita mencatatnya sebagai ini ya, pendapatan jasa ya, pendapatan jasa sebesar sekian. Nah, ini kan salah nih karena ternyata jasa yang kita lakukan belum terlaksana. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan mendebitkan pendapatan jasa ini dan menggantinya dengan pendapatan diterima di muka. Jadi yang benar ya seperti ini. Yang benar adalah pendapatan diterima di muka. Ini yang benar. Ini bisa karena tadi memang tidak ada tidak ada keterangan pasti gitu ya. Tapi yang benar, yang memang lebih benar itu adalah kita mencatatnya sebagai kas pada pendapatan diterima di muka karena kita belum melakukan atau menyelesaikan jasa tersebut. Nah, ini bisa kita total, tapi tidak wajib ya teman-teman, karena yang namanya jurnal itu tidak wajib untuk ditotal. Pada dasarnya jurnal itu akan seimbang ya antara akun debit dan kreditnya, kecuali misal di satu jurnal nih, di satu tanggal begini teman-teman ada yang salah atau tidak balance, nah itu bisa saja tidak balance. Tapi selama teman-teman mampu membalancekan pada setiap tanggal, ya itu berarti sudah balance gitu ya. Nah, untuk tanggal ini sendiri teman-teman bisa menuliskan sebagai tanggal terakhir dari bulan tersebut. Karena Juni ini hanya memiliki 30 hari, jadi pada tanggal terakhirnya adalah 30 Juni. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian saja untuk materi pada malam hari ini. Selanjutnya akan saya bawa teman-teman nanti di video yang akan datang untuk membahas neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan penyusunan keuangan, laporan posisi keuangan maksud saya, jurnal penutup, dan neraca saldo. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Saya Ananda Wiratama, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.